Salam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga tentunya memiliki makna yang mendalam bagi setiap umat Kristen, ya. Kenapa? Karena ada perkataan Tuhan yang begitu luar biasa yang disampaikan kepada para murid, kepada gereja, ya. Ada suatu amanah yang disampaikan oleh Tuhan kita untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus, ya. Dan itu menjadi dasar gereja, menjadi suatu misi gereja yang harus diselesaikan atau yang kita kenal sebagai amanat agung. Ya, Tuhan mengamanatkan sesuatu kepada gereja yaitu untuk membawa Injil kerajaannya sampai kepada suku-suku bangsa. Ya, sebelum dia naik ke surga, dia memperingatkan kepada murid, menjelaskan kepada murid, bahkan selama dia berjalan di atas bumi, yang dia menunjukkan bahwa dia hidup dan sebelum terangkat selama 40 hari Yesus dengan jelas dan tegas berbicara mengenai kerajaan Allah. Ya. Jadi itu adalah fokus Tuhan sebelum dia terangkat ke surga. Ya. Baik, kita akan lihat satu ayat yang sangat terkenal di Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini menjadi perkataan Tuhan Yesus yang akan digenapi. Siapa yang menggenapi? Allah melalui gerejanya. Ya. Beberapa penafsiran ataupun menerjemahkan sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi martirku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata saksi menjadi kata martir, ya. Kata martir memang sangat identik dengan seseorang yang pergi misi, pengabaran Injil, kemudian mati. Ya, tentunya dibunuh. Kita mengingat ya nama-nama para martir. Mungkin yang pertama kali yang menjadi martir murid-murid Tuhan Yesus adalah Stefanus yang dibunuh oleh Saulus, ataupun martir yang ada ke Tanah Batak ataupun ke Afrika atau tempat-tempat yang lain, itu martir, ya. Tetapi ada satu pengertian lagi bagi saya, martir juga dapat dikatakan kita mati bagi ambisi kita mati bagi keinginan-keinginan kita sendiri, ya. Kita mati bagi sesuatu yang di luar konteks kerajaan Allah, dan kita menyesuaikan seluruh tujuan hidup kita untuk dapat dipakai dan berkenan kepada Allah dalam rangka membawa ataupun menjadi saksinya sampai ke ujung-ujung bumi, ya. Nah, dalam hal ini Yesus berkata bahwa murid-murid akan menerima kuasa, ya, melalui pencurahan Roh Kudus, dan itu akan membawa suatu dampak yang besar. Pencurahan Roh Kudus itu akan membawa dampak yang begitu besar bahwa mereka akan menjadi saksi Yesus sampai kepada ujung-ujung bumi, ya. Kita bisa lihat, ya, kita akan belajar hal ini pada kesempatan kali ini, ya. Roh Kudus dicurahkan agar setiap orang yang percaya pergi memberitakan Injil dan menjadi saksi. Jadi bukan tanpa tujuan pencurahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dicurahkan atau Roh Kudus diam di dalam setiap orang percaya, tinggal lebih tepatnya, ya, dengan satu maksud bahwa setiap orang percaya atau gereja Tuhan pergi memberitakan Injil dan menjadi saksi. Kenapa? Karena tugas Roh Kudus sendiri adalah bersaksi mengenai Kristus, bersaksi mengenai Yesus. Jadi ketika ada orang Kristen berkata, saya memiliki Roh Kudus, tetapi dia tidak memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil, ya saya nggak paham maksudnya Roh Kudus mana yang dia maksud. Karena kalau mengacu kepada Kisah Para Rasul, setiap orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus
tidak bisa tidak mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil dan menjadi saksi. Dan tidak peduli dalam kondisi apapun, mereka tetap memberitakan Injil. Itu adalah pencurahan Roh Kudus. Itu adalah akibat kuasa yang bekerja di dalam orang-orang yang percaya. Kita akan belajar. Ya, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu kita pelajari. Jadi kita nggak bisa berkata, saya punya Roh Kudus, saya punya Roh Kudus. Tetapi kita tidak punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Ya, menurut saya itu sesuatu yang sedikit tidak pas, tidak sama dengan apa yang disampaikan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, kita mau selaraskan apa yang seperti yang disampaikan Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul. Apa yang terjadi lagi ketika kuasa Roh Kudus memenuhi orang percaya? Kita bisa lihat Roh Kudus memenuhi para rasul. Apakah hanya para rasul? Tidak, para diaken. Ya, Stefanus menjadi diaken. Apa yang dilakukan oleh Stefanus? Ia mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, ya, yang lumpuh dibangkitkan, yang buta tuli, bahkan membangkit orang-orang mati, ya, dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu menyatakan kuasa Allah yang bekerja yang tidak dapat dihentikan oleh apapun. Ya, berkuasa atas segala roh-roh jahat, berkuasa atas segala penyakit, berkuasa untuk membebaskan mereka yang terbelenggu. Kuasa Roh Kudus bekerja begitu luar biasa, bekerja dengan sangat kuat. Ya, namun kita lihat seperti yang Tuhan katakan, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sedikit saya bercerita. Pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem pada para murid-murid, saya katakan saja murid-murid ya, para rasul. Apa yang terjadi? Para rasul tetap tinggal di Yerusalem ya. Kalau kita baca Kisah Para Rasul yang dari awal ya, yang pertama di pasal-pasal yang awal maksud saya, tetap tinggal di Yerusalem. Sementara Yesus berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Bahkan mereka masih berpikir saat itu bahwa ini hanya untuk orang Yahudi. Ya, kalau kita melihat sampai-sampai Allah harus memberi penglihatan kepada Petrus mengenai ada binatang makanan yang najis dan Tuhan katakan makan, tapi Petrus katakan tidak, itu najis Tuhan. Sebenarnya Tuhan punya maksud menjelaskan bahwa Injil ini bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi juga sampai kepada seluruh suku-suku bangsa yang lain. Ya, itu yang Tuhan maksud. Tetapi murid belum paham. Ya. Akibat ketidakpahaman murid ini, apa yang terjadi saudaraku? Kita lihat di pasal yang ke-8. Ya, kita lihat di pasal yang ke-8, apa yang terjadi kepada jemaat atau kepada gereja. Katakanlah kepada gereja di Yerusalem. Ya. Dari perikopnya kita dapat membaca di Kisah Para Rasul 8, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ya. Penganiayaan terjadi, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di luar kendali Allah atau tanpa seizin Allah. Ya, kita sama-sama tahu mengenai hal ini. Yang artinya penganiayaan terjadi pun Tuhan izinkan dengan satu maksud dan satu tujuan. Nah, kita akan belajar di sini ya. Baik, saya akan bacakan ayat pertama. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya, aktor di balik penganiayaan ini adalah Saulus yang kelak akan menjadi Paulus setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kita lihat, saya akan bacakan ayat yang selanjutnya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, saya mau garis bawahi ayat ini. Mereka yang tersebar itu, siapa yang mereka yang tersebar itu? Jemaat. Ya, kenapa? Karena para rasul-rasul di ayat yang pertama tinggal di Yerusalem, tetap berada di Yerusalem, sementara jemaat yang lain mengalami aniaya dan tersebar sampai kepada daerah-daerah di sekitarnya. Ya, mereka tersebar itu
menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Yang terjadi apa? Penganiayaan. Kalau kita lihat Saulus menganiaya, dia masuk ke dalam rumah, dia seret laki-laki, dia seret perempuan, kemudian dijebloskan penjara, dihukum mati, disiksa, saudaraku. Mungkin ketika itu terjadi nggak ada waktu, tidak ada sempat waktu menyelamatkan harta benda. Kenapa? Karena itu pasti terjadi secara masif dan secara cepat. Ketika berita langsung didengar, mereka langsung segera lari, menyingkir ke daerah-daerah di sekitar Yerusalem, ya, keluar dari Yerusalem yang pastinya. Tetapi ayat 4 luar biasa, sambil memberitakan Injil. Sama sekali tidak tertulis sambil ketakutan. Mungkin kalau kita hari ini pergi, mereka tersebar sambil ketakutan. Tapi ini tidak. Mereka pergi sambil memberitakan Injil. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam batin saya. Bisa saja mereka hanya tinggal baju dan pakaian ataupun hanya sedikit barang yang bisa dibawa selama perjalanan, tetapi sambil memberitakan Injil. Ada sesuatu yang bagi saya nggak masuk akal. Tetapi ketika kita kembali kepada ayat yang pertama di Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8, engkau akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus ada padamu. Ya. Dan kita lihat sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Tidak dikatakan sambil menangis, sambil ketakutan bersembunyi, tidak. Betul mereka menghindari aniaya, tetapi sambil memberitakan Injil. Ya. Ada rahasia yang sangat besar dalam hidup mereka, yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Dan saya mau katakan inilah kuasa Roh Kudus yang betul. Inilah pemenuhan kuasa Roh Kudus yang betul di dalam seorang yang percaya. Ya. Walaupun terjadi aniaya di Yerusalem, mereka tetap memberitakan Injil. Bahkan saya akan lanjut bacakan. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ya. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu, yaitu Injil. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh jahat itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Apa yang membawa sukacita terbesar pada suatu kota? Kalau menurut Alkitab, Injil. Tapi kalau menurut dunia ataupun standar yang lain atau menurut perspektif yang lain, apa yang menyebabkan suatu kota bersukacita? Oh, pendapatan per kapitanya tinggi, UMR di situ tinggi, ya, mudah cari kerja di tempat itu. Tidak tertulis begitu di Alkitab. Tidak tertulis begitu di Kisah Para Rasul. Ada suatu perspektif yang berbeda. Jadi saya berkesimpulan, apa yang membuat sukacita begitu besar atas negeri Indonesia? Injil diberitakan. Apa yang mendatangkan sukacita atas kota Medan? Injil diberitakan. Apa yang mendatangkan sukacita bagi keluarga demi keluarga? Injil diberitakan. Titik. Ya. Karena ayat 8 berkata, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 8. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ya, luar biasa saudaraku. Ya, kita pembawa sukacita. Ya. Jadi ketika gereja datang, ya mereka nggak bawa uang. Kenapa? Karena dalam kondisi mereka sendiri teraniaya, mereka sendiri dalam kondisi kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kenapa? Karena dijebloskan ke penjara. Ada suatu hal yang melebihi dari emas dan perak seperti yang Daud katakan, yaitu firman Tuhan. Ya. Dan itu membuat satu kota bersukacita dan besarlah sukacitanya. Ayo gereja Tuhan, kita mau bangkit. Ya, melalui momen kita memperingati kenaikan Tuhan. Ya. Mungkin hari ini pun bertepatan juga dengan kondisi COVID. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Anda kecewa, Anda takut, Anda menangis.
ingat kembali, gereja pada mula-mula, jemaat mula-mula mengalami hal yang lebih hebat, penganiayaan. Ya, tetapi mereka tetap memberitakan Injil. Mereka nggak diliputi roh ketakutan. Ya, mereka diliputi oleh Roh Kudus yang menyanggupkan mereka untuk tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya pribadi, jujur katakan saya iri, ya, pada Tuhan ketika beberapa waktu lalu sebenarnya saya sudah siapkan ini, sudah cukup lama saya siapkan. Ini catatan kecil saya khotbahkan di sini, saya menulisnya, saya masih jelas, 12 Maret 2020, saya menuliskan ini ketika mempelajari kisah para rasul di ayat-ayat, pasal-pasal yang pertama, kemudian saya tuliskan, God, I'm jealous. Tuhan, saya iri mengalami kuasa yang seperti ini, saya iri mengalami seperti gereja yang mula-mula Tuhan, ya. Saudara, jemaat mula-mula meskipun dalam aniaya yang begitu besar, saudaraku ya, mereka tetap memberitakan Injil. Sehingga saya membuat satu poin. Kenapa? Karena satu, kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau hari ini kita kehilangan sukacita, karena kehilangan pekerjaan, apakah Roh Kudus ada di dalam hidupmu? Ya. Karena kuasa Roh Kudus yang saya baca di sini memampukan orang, memampukan jemaat, memampukan gereja untuk tetap tinggal di dalam kasih anugerah Tuhan, tetap mengerjakan amanat agung Tuhan. Ya, jemaat mula-mula meskipun dalam aniaya, karena ada kuasa Roh Kudus tetap memberitakan Injil. Yang kedua, kenapa mereka dapat memberitakan Injil? Yang pertama karena Roh Kudus, yang kedua saya buat catatan, Injil adalah sukacita terbesar dalam hidup mereka. Ya, jadi jelas dalam hal ini mereka masuk ke dalam sebuah masa katakanlah ujian, dan ujian itu akan memurnikan iman kita. Ya, Yakobus berkata demikian. Di dalam masa kesesakan mereka, sukacita mereka adalah bisa memberitakan Injil. Ya. Bagaimana dan kita? Dalam masa pandemik ini apa yang menjadi sukacita kita? Ya, atau kita kehilangan sukacita, kehilangan semuanya. Sangat berbeda dengan gereja mula-mula. Kalau kita begitu berbeda dengan apa yang ada di kisah para rasul, gereja di kisah para rasul, mungkin menurut saya tidak terlalu jauh kita mempertanyakan apakah ada kuasa Roh Kudus dalam hidupmu? Apakah engkau pernah mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupmu? Ya, mungkin kita berpikir, oh udah pernah ya waktu retreat gitu kan. Saya berbahasa lidah, ya saya berbahasa roh. Bukan itu yang saya maksud, ya. Tapi apakah hari ini kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan kuat di dalam setiap kita? Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya sendiri pun menuliskan hari ini bagaimana kondisi gereja atau kondisi orang percaya saat ini, apakah mereka tetap fokus? Sebagian iya, sebagian tidak. Ya. Bahkan hari ini mereka bisa dengan begitu mudah tidak lagi mengerjakan amanat agung Tuhan dengan banyak alasan. Padahal tidak ada aniaya yang berarti sama sekali, ya. Hanya masalah-masalah pribadi membuat mereka hilang sukacita, ya. Bahkan dengan alasan ingin fokus kerja dulu, ingin fokus sekolah, ingin fokus dengan karir, keuangan, semua itu dijadikan alasan untuk tidak menjadi saksi Kristus, ya. Ayo mari kita bangkit. Bahkan kita perlu berseru kepada Tuhan, urapi aku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya, untuk dapat menceritakan Injil, membawa kebenaran Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Apalagi di zaman sekarang mudah, ya. Sebenarnya ada media sosial yang dapat kita pakai untuk menjangkau bangsa-bangsa, untuk menceritakan Christ is the Lord, ya. Kristus adalah Tuhan, ya. Dan hari ini kita mau bersama-sama kembali lagi kepada firman Tuhan, kembali lagi nangis di hadirat Tuhan dan berkata, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-bangsa. Pakai hidupku Tuhan untuk memperlebar, memperluas, menyatakan Injil kerajaan-Mu. Ya, mari saudaraku kita bangkit. Kita nggak mau diam di dalam masa COVID ini dan menjadi terus terbawa dengan perasaan kita.
Tapi kita percaya hari ini kita dapat melihat ini akan memurnikan iman saya, ya, memurnikan iman saya. Kalau ada sukacita yang hilang, kita kembali lagi kepada Alkitab. No, ada Roh Kudus di dalam hati saya. Itu nggak bisa hilang, ya, itu nggak bisa hilang, ya. Mungkin kita salah menempatkan sukacita kita, ya. Sukacita kita tidak di dalam Injil Tuhan. Tetapi kalau kita menempatkan sukacita terbesar kita di dalam Injil Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, tidak dapat dicuri oleh apapun dan tidak dapat dihentikan oleh apapun juga. Amin, Bapak Ibu sekalian, saudaraku, kita sama-sama bergandengan tangan, saling dukung, saling topang di dalam doa, saling menguatkan di masa yang sulit dan susah ini. Percayalah, Tuhan sanggup. Dan Tuhan, memelihara sesuai dan seturut dengan kekayaannya di dalam hidup kita, dan Tuhan akan memampukan kita melalui masa sukar ini bagi kemuliaannya. Terima kasih, sekian dari saya. Biarlah kiranya roh, tubuh, dan jiwa kita terpelihara sempurna di dalam kasih anugerah Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.